jangan di mute gitu. Siap Bu Deborah. Lanjut kak. Iya Bu Deborah. Jadi ini tadi aku dengar bilangnya Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Ini Yesus jadi Tuhan apa Tuhan? Tuhan ya? Tuhan, bukan Tuhan. Di atas Lord, Wahyu 7:14, dia Tuhan di atas segala Tuhan yang diberi kuasa di bumi dan di surga. Dia ini Tuhan di bumi dan di surga ya. Iya, diberi kuasa ya. Jadi dia Tuhan, bukan Tuhan ya? Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Lord. Iya, Tuhan, bukan Tuhan. Ya, tapi bukan Tuhan Budi ya, karena Tuhan Budi ke surga kan masih bisa iya bisa tidak. Ini rajanya nanti di surga itu Yesus gitu. Iya, jadi Yesus bukan Tuhan ya Bu ya? Tuhan di atas segala Tuhan, Lord. Iya, dia Lord. Dan dia masih diberikan kuasa. Iya, diberikan kuasa oleh Bapaknya. Oke. Bapaknya itu Tuhan? Bapaknya itu Hashim, Elohim. Tuhan bukan? Itu kan bahasa Indonesia, Kak. Itu Elohim. Iya, Tuhan bukan? Iya, Elohim itu Tuhan kan bahasa Indonesia, Kak. Iya, jangan terlalu berfokus ke bahasa Indonesia, harus kembali ke ininya lah, Kak. Terjemahan aslinya. Itu terjemahan aslinya. Penguasa. Kalau bahasa Indonesianya itu kan Tuhan itu kan penguasa. Oke, terjemahan aslinya ya. Terjemahan aslinya itu kalau Yesus kan di Perjanjian Baru, Ibu pakai LAI ya? Saya pakai semua, saya pakai King James juga, saya bisa pakai ini juga, Kak. Baik, berarti original teksnya Yesus ini Yesus Yunani ya, bukan Yesus Yahudi ya? Oh, nggak bisa, bukan Kak. Yesus. Yesus Hamasia, Kak, dia. Coba original teksnya. Tadi katanya kembalikan ke original. Gimana sih original teksnya? Iya, tapi konsep ketuhanan itu dari Ibrani, Kak, dari Yahudi. Dia orang Yahudi, Kak, orang Israel. Jadi kakak nggak bisa tabrakan ke Yunani. Itu karena murid-murid itu di Israel itu mereka nggak ada ilmu rupanya. Nggak apa-apa Pak Farid. Israel itu menguasai dua bahasa. Ibrani itu dipakai untuk ke sinagog, ke bait suci. Untuk perdagangan itu mereka memakai Yunani koine. Bible Perjanjian Baru yang beredar itu original teksnya Yunani, Greek ya. Yunani koine ditulis oleh Matius. Iya, Greek koine, Yunani. Iyalah, jangan malu lah. Mereka memakai bahasa itu orang Israel, Kak, untuk perdagangan. Kalau bahasa Ibrani dipakai untuk bait suci, Kak. Berarti Yesus waktu dia pergi ya kepada murid-muridnya, dia ngomongnya juga pakai bahasa Greek Yunani ya? Iya. Dia pakai Aram kan, Kak, bahasa Aram. Tapi kan murid-muridnya bahasa di situ kan yang pasti Matius dan Yohanes kan gini ya. Tadi awal aku masuk, Bu Deborah nih sok-sokan kembalikan ke original. Giliran originalnya Yunani, dia kalau menyebut nama Tuhan harus ke aslinya gitu. Oke, harus ke aslinya. Aslinya Tuhan Ibu siapa? Maksudnya? Tuhan itu kan penguasa, Kak. Saya beriman kepada Bapa dan anaknya, Kak. Karena kalau tidak beriman kepada Bapa dan anak itu kita antikris, Kak. Di 2 Yohanes 2 ayat 23. Jadi saya beriman kepada Bapa dan kepada anak. Bapa ini adalah Hashim yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub. Hashim ini punya firman yang kami sebut sebagai anak Allah itu jadi Yesus, Yohanes 1:14. Jadi saya harus berfirman kepada Bapa dan anak. Kalau tidak itu nggak nyampe, Kak, nggak bisa sampai ke Bapak tanpa lewat anak Yesus ini, firman ini, Kak. Dan itu saya disebut antikris juga. Oh, disebut antikris ya? Iya. Karena memang Yesus itu manusia ya, memang ya. Ya, kalau tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia itu pun penyesat di 1:3 Kristus itu ya. Penyesat kalau tidak mempercayai Yesus datang dalam rupa manusia, dalam rupa manusia. Itu ada ayatnya 3 Yohanes ayat 7. Bu. Iya Bu, baik Bu. Oke Bu, kalau Ibu tadi bilang Yesus itu Tuhan segala Tuhan dan Yesus itu manusia. Tuhan, Lord, iya Tuhan. Lord. Iya, Lord ya, Lord. Bukan Lord, bukan Lord, bukan ya Bu ya, Lord. Oke, jadi Yesus itu Lord, bukan God, ya. Karena memang Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu ya Bapa yang mengutus Yesus, Yohanes 17:3. Ya.
itu Yohanes 17 ayat 3 itu hanya ada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Ya. Paulus pun berkatakan di 1 Korintus 8, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan hanya satu Tuhan. Saya keluar sebentar beli rokok dulu. Natalia lanjut dulu deh semua ya. Natalia kalau bosan ya lempar aja karena Natalia oh siap Bang Saya Dago. mau beli rokok dulu. Dilempar macam bola. Aku macam bola dilempar. Enggak. Gitu. Siapa yang wani-wani ngelempar? Enggak lah. Oke, Bu Deborah, 1 Korintus 8:6 ya. Hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, dan satu Kurios saja, yaitu Yesus. Ya, Dari betul. sini aja kita tahu ya. Paulus itu menulis Bible dengan sangat hati-hati. Ya, Dia tidak sembarangan memposisikan Yesus menjadi Theos, karena Yesus memang bukan Theos. Iya, memang dia anaknya Theos. Betul, Yesus hanya Kurios. Iya, makanya harus beriman kepada Sama. Bapa dan Anak. Baik, sama halnya dengan Kurios yang lainnya, Bu. Beda, Sama halnya dengan Kak. Kurios Kurios lainnya. lain itu Tuan Budi tidak ke surga aja masih bisa iya bisa tidak. Yesus ini diberi kuasa atas bumi dan di surga. Matius Diberi 8 kuasa, ayat 18 beda. Iya, dia nanti rajanya di surga itu loh, Kak. Kalau Kakak masuk ke surga raja. nanti itu rajanya Yesus. Iya, dia raja, king, tuan di raja. surga itu Yesus. Di Dia bumi raja. juga dia sebagai raja, Kak. Iya. Di bumi, di mana kerajaan Yesus semasa dia di bumi? Bukan kerajaan secara fisik, Kak, tapi penaklukan. Kak, setiap manusia itu harus menundukkan diri. Dia punya otoritas gitu. Sebentar. Kalau bukan kerajaan secara apa? Secara fisik. Terus kerajaan secara apa? Kan sudah Khayalan, katakan, cita-cita, kerajaanku angan belaka. kerajaanku bukan dari dunia ini, seperti itu, Kak. Nah, tadi Jadi katanya di sini dia nggak cuma raja di surga tapi juga raja di Iya. dunia. Kalau di surga sih saya kan belum melihat surga ya, jadi ya saya terserah aja lah kalian punya iman seperti apa. Tapi kalau dia kerajaan di dunia, saya tahu dia di dunia itu berkeliling-keliling waktu dia sibuk mulai waktu dia pelayanan ya kan 30 tahunan ya, hanya 3 tahun saja itu dia punya kerajaan di mana di dunia ini? Gini, Kak, Allah ini menjadikan Yesus ini Tuhan untuk semua umat manusia, untuk Mana menjadikan datanya? itu Tuhan. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3:16. 16 begitu besar Apa? kasih Allah sehingga diberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa, seperti itu. Baik. Dan Di situ 8 ayat 18 Yesus diberi kuasa atas bumi dan sorga, menjadi tuannya. Jadi tergantung manusia-manusia ini kan punya free will, mau menjadikan Yesus tuan mereka atau tidak, itu kembali ke free will-nya manusia, Kak. Tapi ketika nanti dia datang kali kedua, kalau orang yang mengenal dia sebagai tuannya dia, nah itu ya ikut si pemberontak itu pulang ke pemberontak. Baik, Bu, jangan terlalu remblong ya, Bu ya. Jadi kalau dari Yohanes 3:16 itu sangat jelas karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini aja kita tahu sebenarnya, aduh, noise ya, Mbak. Bentar, aku noise. Cek. Aman ya? Oke, kita tahu di sini sebenarnya yang untuk dunia itu kasih Tuhan, kasih Theos. Bukan Yesusnya yang untuk dunia, tapi hanya kasihnya, kasih Bapa, kasih Theos. Kak, itu sangat tereksplisit, masa kakak nggak bisa paham. Allah ini, rahmat Allah ini di dalam Yesus itu harus ikut, Kak. Kalau kakak mau dapat kasihnya Allah ini, kakak harus percaya dan ikut dan harus mengikuti. Makanya Allah katakan, inilah anakku, dengarkan dia. Jadi kakak tidak bisa dapat kasihnya Bapa ini tanpa lewat Yesus ini, Kak. Saya tahu, Bu, memanglah. Kalau semua nabi diutus harus percaya dan ikut Yesus. Oh ya, memang Yesus, semua nabi yang di atas diutus nabi, Kak. kepada umatnya. Yesus di atas semua- nabi, Kak. Aduh, di atas nabi cari. Aduh, ini kenapa sih? Dia nggak ada pernah disebut, Allah sendiri menyebut dia anaknya yang tunggal, Kak. Anak Allah itu di atas nabi, Kak. Nabi ini Sebentar. ada dari keinginan sperma. Anak Allah di atas nabi. Sebentar. Ini bisa gantian nggak, Bu? Saya lagi bahas datanya loh, Bu. Ini datanya saya on cam kan ini. Oke ya. Yohanes 3:16. Di sini aja karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini. Jadi yang untuk dunia ini siapa? Hanya kasihnya ya, kasih Tuhan ya.
Nah, terus ini apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, Bu, hidup yang kekal itu di sini. Mengenal, aduh, aku kok noisy sih, sebentar. Kok. Sambil benahi, saya sapa dulu Mariam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, stand dulu Bang ya, biarkan dulu kelarkan Mbak Natalia dengan Deborah. Lanjut deh. Oke. Benar Bu, dilanjut Bang ya. Tadi kasih Allah itu wujud kasihnya Allah diberikan anaknya yang tunggal. Iya. Kakak lihat itu. Oke. Kita bahas semua. Begitu besar kasih Tuhan, ya. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih Elohim, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Jangan dilewati anaknya yang tunggal. Oke, kalau dibilang jangan dilewati, ya baik. Saya tidak akan melewati ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya ya. Karena memang saya jangan sampai lupa. Seperti halnya Theos Anda ini, sepertinya dia lupa punya anak banyak. Kok bisa-bisanya dia bilang anaknya yang tunggal? Kayaknya ini lupa atau salah tulis ini Yohanes ini. Coba ya. Ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal? Yang benar aja dong anaknya yang tunggal. Sedangkan di dalam Yeremia 31:9 itu Tuhan Elohim itu sudah memiliki anak sulung. Efraim itu adalah anak sulung Allah. Kemudian di dalam Keluaran 4, diam dulu. Kemudian Keluaran 4:22, Israel juga anak sulung. Daud di dalam Mazmur 89, 27, 28, itu Daud adalah anak sulung Tuhan. Bagaimana ceritanya bisa tiba-tiba di sini ada yang tunggal, sedangkan yang pertama aja, yang sulung aja udah ada. Tunggal itu sendiri, nggak ada yang lain. Ini gimana bisa disebut tunggal? Sedangkan yang dulu udah ada. Kok bisa-bisanya tunggal? Ini yang lain dibuang, apa dilupain, apa gimana? Bukan anak tunggal di sini, ini konteksnya dia keluar dari Allah, dia bukan hadir dari keinginan laki-laki. Makanya Yesus katakan aku keluar dari Allah, Kak. Itu hoyos, bukan notos. Kalau Israel tadi berbicara kepada bangsa pilihan Allah. Oh, Daud, Mazmur 89, Daud. Di situ ada namanya Daud anak sulung Tuhan. Di mana? Itu kan di mana? Tadi katanya bukan per orang. Tadi katanya bukan per orang. Disebut Bapak. Kalau disebut Bapak, anak tunggal Bapak itu gelarnya hanya Yesus. Kalau anak-anak Allah itu saya pun disebut anak-anak Allah, Kak. Yohanes 1:12. Bukan disebut anak tunggal Bapak yang punya gelar. Makanya saya bilang begini Bu tadi. Tunggal, yang namanya tunggal itu tidak ada yang tidak ada lainnya lagi. Nah, sedangkan Tuhan Anda itu sudah pernah mengklaim bahwa dia memiliki anak yang sulung. Jadi sebelum Yesus ada itu sudah ada anak yang lain. Ini anak yang lainnya tiba-tiba kemana? Tuhanmu lupa atau penulisnya yang keliru apa gimana? Apa dibuang? Kan nggak ada gelarnya anak Bapak, Kak, yang disebut anak tunggal Bapak. Anak sulung Tuhan. Iya, malah dia lebih dulu ada daripada Yesus. Itu Allah, Kak, bukan Bapak, beda konsepnya, Kak. Itu anak apa? Israel itu konteksnya disebut anak Allah itu karena dia ini kan bangsa pilihan. Kalau Daud apa? Daud apa? Kalau Daud bukan bangsa loh. Daud bukan bangsa loh. Daud orang loh. Di Amsal berapa? Daud? Amsal. Bukan Amsal. Aduh, pikiran saya kemana-mana. Mazmur, ya. Mazmur 89 bukan Amsal, Bu. Ibu ini. Tadi kan kita sebutnya Amsal. Mazmur. Saya belum ke Amsal, Bu. Slow, santai. Saya belum ke Amsal. Ya, mana Daud anak Allah, Mazmur berapa? Oke, nih ya, datanya saya tunjukin di dalam Mazmur 89. 89, oke. Ini ya. Kayaknya masih butuh belajar deh 27. 27 nih. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi raja yang maha tinggi. Maha tinggi. Menjadi raja maha tinggi di antara raja-raja bumi. Itu Daud itu kan buatan buat Mesias, Kak.
Buat Mesias dari Itu kan Hongkong. perbuatan buat Mesias. Nggak nyambung nggak? Karena Buat Mesias dari Daud Hongkong. ini akan Baca tuh satu sekop tuh, baca tuh satu sekop. Deborah. Baca tuh satu sekop. dari keturunan Daud itu menjadi raja kekal selama-lamanya. Makanya kakak kalau baca di Lukas 1 ayat 35 itu Yesus itu akan diberikan tahta Daud yang kekal selama-lamanya, Kak. Itu nubuatan Benar, Bu Mesias Deborah, ini, benar. Kak. Makanya nanti kalau di Lukas 1 itu kakak baca itu Aduh, nih. nih, jangan kau comot-comot nih, kau baca dari ayat 20 ya. Itu nubuatan. Itu nubuatan buat Nubuatan dari Mesias. Hongkong. Satu-satu. Aku telah Baca, mendapat baca. Daud. Baca dong, gimana sih? Baca Itu dong, baca. nubuatan Yeremia pun ada. Mesias ini sudah Nubuatan dinubuatkan Jare dari udah kitab jelas-jelas Nabi. Daud. Coba baca. Daud ini kan bukan Nubuatannya raja Daud Kak. itu, nubuatan Daud. Baca. Ini Mazmur ini bukan kitab nubuatan, bukan nubuatan. Nih, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ini aja udah jelas Daud. Daud nih 20 nih. Nih perikop nih, satu konteks, satu sekop nih, perikop nih, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Daud Daud bukan Daud dilengserkan kepada Yesus, bukan. Nih, aku telah mendapat Daud. Daud. Nanti kakak baca. Baca coba baca di situ mana Daud akan digantiin Yesus, mana di situ? Di Mazmur situ kalau kamu bilang itu buat Yesus, mana Daud digantikan dengan Yesus, mana? Sejak kapan ini kakak bacanya 28 ini baca ya, sadak baca ya. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi maha tinggi di antara raja di bumi. Sejak kapan dia jadi yang maha tinggi? Dia siapa di situ? Dia siapa di situ? Itu Dia siapa di situ? Dia itu siapa di situ yang dimaksud? Dia itu siapa di situ? Ayo jangan ngibul kok di sini ya. Dinda Natalia izin, bisa nggak tampilkan judul perikopnya Mazmur 9 itu? Ini judul perikopnya nih kelihatan nih. Judul perikopnya kesetiaan Tuhan kepada Daud. Jelas sekali itu jelas. Yesus anak Daud. Iya, itu mau buat Kepada Daud di Lukas 1 ayat 32. Dia akan besar dan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Iya, itu siapa? Daud kan? Dan dia akan menjadi raja untuk kaum keturunannya sampai kekal selama-lamanya. Daud itu kan sudah mati, berarti nubuat itu memang untuk seorang Mesias yang akan datang. Daud sudah mati gimana sih? Mazmur kok Daud sudah mati gimana sih? Woi, Mazmur itu kitabnya Daud kok. Mazmur Daud udah mati. Cemana pula ini ya? Gak bahaya saya kira. Mazmur ini kitabnya Daud, dia bilang Daudnya udah mati, ini gimana sih? Gantian. Ya, Daud Gak bahaya ya Taiki. Raja Daud kan memang sudah mati. Ini Mazmur yang dibahas. Daud Mazmur itu kitabnya Daud. Gimana ceritanya Pinyetondo? Gimana sih ceritanya kok kitabnya Daud? Dia bilang Daudnya udah meninggoy. Astagfirullahaladzim, besera. Bu, saya juga pernah Kristen, tapi saya nggak sesebego-begonya gitu juga, Bu, dulu, Bu. Ya Allah, Bu. Kakak yang botol bilangin saya stupid loh. Ini kan saya sudah bilang, ini dia nubuatnya ini menjadi raja yang kekal yang maha tinggi. Sedangkan Daud ini sudah wafat. Nah, di situ di situ untuk Daud sudah jelas itu kesetiaan Tuhan kepada Daud. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku. Itu udah jelas buat Daud. Udah jelas buat Daud, kau bilang itu buat Yesus. Ini gimana? Terserah kakak sudah. Itu Ya kan yang bukan pasti terserah itu kakak, bukan terserah kakak. Di mana datanya? Oh, itu terserah kamu. Di mana datanya? Di mana datanya itu untuk Yesus? Di mana datanya? Nah, digenapi Lukas 1 ayat 32. Kok Lukas? Mazmur. Mazmur ini kalau buat Yesus, mana buktinya itu buat Yesus? Mana buktinya Mazmur itu menuju untuk Yesus? Mana? Nah ini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan memang apa sih? Mazmur 89:27. Udah selesai dah kalau kalian membantah begitu. Luar biasa. Kalian aneh. Tidak ada luar biasanya. Oke, belum Sebentar. saya dengan Mbak Natalia.
Sebentar. Diam dulu kau sebentar, diam dulu kau sebentar, belum selesai. Sebentar kau masuk, sebentar belum selesai. Udah dikasih tahu. Sebentar, baik. Begini, oke, baik. Saya tidak akan mengotot ya, karena itu memang jawaban kalian saya hargai kan. Saya akan mengikuti apa yang kalian mau gitu ya. Yang kalian katakan di sini untuk Yesus ya. Jadi kalau Yesus itu dibilang itu Mazmur 89:27 ini adalah untuk Yesus, nih saya buka ya. Mazmur ya. Kalian akan siap-siap ya. Kalau saya sudah mengikuti permainan kalian. Anak, Kak. Enggak. Tadi katanya jangan dilupakan masalah anak tunggal. Gimana sih? Tadi kamu sendiri yang minta dikupas itu anak tunggal. Gimana sih? Anak bapak. Sebentar dulu. Tadi Ibu bilang di dalam Yohanes 3:16 mengenai anak tunggal ini jangan dilewatin. Saya ikutin, anak tunggal tidak akan saya lewatkan karena ada anak-anak sebelumnya yaitu anak sulung. Begitu saya bawa Mazmur 89:27, Ibu mengatakan itu bukan Daud. Padahal di sini jelas Daud ya, tapi Ibu bilang bukan Daud tapi itu Yesus. Baik, saya ikuti. Kurang enak apa diskusi sama saya? Saya ikuti ya. Saya ikuti. Diam dulu. Raja Petaunya itu. Iya, saya ikuti di saat Anda mengatakan ini bukan Daud tapi ini Yesus. Terus ini udah jelas. Kenapa kok kesetrum sih Pak Meriam? Diam dulu dong. Ini laki-laki. Kenapa nggak pakai Yohanes sampai 12 juga Kak? Itu saya juga anak-anak Allah loh Kak. Iya, diam dulu. Iya, saya tahu diam dulu bisa Kak. Loh tadi kenapa ya? Gini ya. Kenapa ya? Tadi dia bilang ini bukan Daud tapi Yesus. Giliran saya ikutin tambah panik. Jangan panik ya. Di saat Anda menarasikan ini adalah Yesus bukan Daud, maka di sini Tuhan Anda di dalam Yohanes. Berarti di sini Tuhan Anda di dalam Yohanes 3:16 ini juga lupa ini. Kenapa? Kalau dia bilang ini Yesus, kenapa kok Yesus malah dibilang anak sulung? Tulisan Daud, di situ Daud, raja. Kalau ini Yesus sudah dibilang anak sulung, kok tiba-tiba jadi tunggal? Kalau anak sulung berarti levelnya sama aja dong. Levelnya sama aja dengan Efraim, dengan Israel, sama-sama anak sulung. Sama aja itu. Yesus sama aja dengan yang lainnya. Sama aja. Nangis, maju, Coba jelaskan kembali. Yang lain diam dulu ya, Deborah. Bukan jelasin, dijawab Pak. Aku boleh jawab. Maju, mundur, nangis. Ini kan sudah ditampilkan tuh Mazmur 89:27. Dikatakan anak sulung. Kenapa di mute itu nggak fair ya? Ibu ini Enggak di mute Bu, enggak di mute. Ini dipertegas sebenarnya Yesus ini, dengarkan, sebenarnya Yesus ini saya pertegas ya narasi Natalia. Tunggu dulu, sebenarnya Yesus ini anak sulung atau anak tunggal? Itu dulu, silakan. Jangan framing, jadi jangan framing, saya jelaskan. Ditanya, bukan framing, ditanya. Iya, ini kan urusan perempuan sama perempuan. Iya, itu Yesus ini anak sulung atau anak tunggal? Anak tunggal. Simpel. Anak tunggal. Gini, makanya kalian tuh harus mengerti. Tunggu dulu, Mbak. Mariam ini sudah menjawab. Mariam ini sudah menjawab. Yesus anak tunggal. Ibu Deborah, Yesus ini anak sulung atau anak tunggal? Sabar dulu, kita membahas masalah anak ini. Lagi mikir. Enggak usah dipikir-pikir, langsung aja jawab. Simpel jawabannya. Nah, Yohanes 1:12 anak-anak Allah itu adalah orang yang manusianya dipimpin Allah seperti begitu. 1 Yohanes 4:15 juga saya tahu. Saya lagi nggak bahas itu. Yang saya bahas itu Yesus itu jadinya yang benar yang mana? Gila Lundro. Yesus itu anak sulung atau anak tunggal? Itu loh dijawab. Kak, saya nggak tanyain kamu. Yesus ini anak yang diakui oleh Allah, Kak. Makanya Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi kepada. Jadi Yesus itu anak sulung atau anak tunggal? Pertanyaannya saya bisa didengar dengan baik. Gini, anak tunggalnya gini. Anak tergantung penggunaannya. Anda nggak terima ya udah, jangan framing.
tergantung penggunaannya. Masa pendengar bertanya? Oh, tergantung ya. Jadi kadang-kadang ya, jadi kadang-kadang Yesus itu sulung sama aja levelnya ya, kayak Israel, kayak Efraim, kadang-kadang. Bedanya gini, Terus tiba-tiba juga tunggal gitu, yang lainnya dilupain gitu ya. Gimana? Jadi anak yang diakui dan setiap manusia harus mengikuti. Deborah sama Pak Meriam aja berantem tuh. Emang Kalau yang lain itu tidak diakui, Kak, gitu loh. Itu tuh Yesus tuh diakui, makanya kita semua harus ikut Yesus. Allah itu perintahkan untuk kita itu semua ikut Yesus. Aja Deborah, Yesus ini anak tetangga. Anak sulung di mana dia ini keselamatan yang nanti kita semua mengikuti dia. Anak tunggal ini konteksnya dia keluar dari Allah, jadi harus sesuai dengan ayat itu ditulis perikopnya itu konteksnya apa. Anak tunggal itu konteksnya dia keluar dari Allah. Kalau anak sulung konteksnya dia ini pokok keselamatan yang akan diikuti kita anak-anak keluar dari juga Allah. anak sulung, Anak juga anak. Iya, iya. Gimana? Iya, Tapi mereka katanya tidak diakui, Kak. Dia belum masih hoyos, belum notos gitu, Kak. Anak yang diakui belum notos apa sih? Anak yang Belansat. Yesus juga huyos loh. Kamu pikir Yesus bukan huyos? Yesus juga huyos. Gimana Coba sih? gantian, coba Maryam, coba Maryam, bagaimana Maryam? Coba Terima Maryam kasih dulu Mbak lah. Natalia. Terima kasih. Coba kau dulu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Natalia. Pemaparanmu. Anda Sama-sama, Pak sangat-sangat fasih dalam Masih di mana dia juga nggak tahu kok. walaupun Ya, sudah film di dalam kitab. Terima banyak alhamdulillah. Hebatnya di mana? mudah-mudahan Kali aja nggak diberkati Tuhan. paham. Diam dulu, Deborah. Silakan. Kamu nggak ngerti, Natalia. Nggak ada hebatnya. Loh, Pak Meriam, Natalia lo Kristen lo. Pak Meriamnya berarti setelah diskusi saya antara kamu, terus Pak Meriamnya memilih pergi dan dia memuji saya yang paham. Saya bukan kamu, Deborah, gimana sih? Aduh. Kok protes sih? Ternyata itu dari tadi Pak Meriam pengen ngomong, pengen muji-muji saya. Oh, Pak Meriam, makasih Pak Meriam. Pak Meriam. Iya, dipuji antikris, banggalah Anda antikris ya. Natalia kan udah jadi Antikris itu, sebentar. Orang yang menyangkal Antikris Bapa itu, dan Anak. Antikris itu yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Kami seluruh orang Islam, umat Islam mengakui Yesus itu manusia. Tapi Anda menyangkal Nggak Bapa pakai dan Anak. embel-embel, ya, nggak pakai embel-embel lagi. Tapi Baca begini, tapi 2 begitu. Yohanes. Antikris itu yang menyangkal Bapa dan Anak. Anda tidak mengakui Tuhan itu Bapa dan Anda tidak mengakui Yesus. Dari mana saya tidak mengakui Tuhan itu Bapa? Ini baca Saya ya, 1 menyembah, Yohanes. saya 1 menyembah Yohanes Tuhan yang 2:2. mengutus Yesus. Baca Apa tuh 1 Yohanes 2:2 itu baca. Ya bacalah. Siapapun dusta itu bukanlah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itu adalah antikris, yaitu mereka Siapa yang nyangkal Yesus Bapa Kristus? dan Siapa? Anak. Sebentar. Anda kan Datanya di menyangkal mana? Saya menyangkal Yesus itu Kristus itu di mana? Di Anda mana? kan menyangkal Yesus itu anak. Di kan? mana? Yesus itu nabi. Loh, memang dia nabi? Nah, Kamu nggak tahu dia nabi? Kamu nggak tahu dia nabi? Oh, kurang itu jauh mainnya. Ini makanya kurang Anda jauh ya. Anda itu Ini. antikris. Anda Sini. menyangkal Bapa dan Anak. Ini nih. Udahlah, nih. Siap-siap detik-detik kau malu ya sebentar ya. Itu Itu saya pun kalau kau malu sih. Kenapa Itu saya pun kalau malu? kau tahu malu sih. Itu pun kalau kau tahu malu sih ya. Allah saja menyebut dia anaknya kok. Kamu Iya anak, memang anak, nggak apa-apa, nggak masalah, anak kan, bukan Tuhan kan, anak kan. anak memang. Oke, Matius 21:11 dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Saudara-saudara, Makanya Anda baca kitab yang cerdas. ya. Itu yang bilang Yesus Nabi itu orang-orang yang tidak kenal Yesus, makanya percaya. Orang nggak kenal gimana? Gile lu, Ndro. Gile lu, Ndro. Orang nggak kenal Yesus. Natalia, pantesan Maryam tadi mengatakan Natalia ini palsu, luar biasa. Oh iya, iya, betul ya. Beda Deborah. Enggak kayak Deborah, congor aja dia. Congor, Kak, itu orang-orang yang ngomong, Kak. Lihat, orang-orang banyak, bukan Iya, Allah yang orang-orang kan, orang-orang di Yerusalem kan. percaya kata-kata orang-orang, harusnya aku percaya Ya, katanya percaya Allah dong. sama malaikat. Ya makanya aku sesat. Oke, malaikat kapan mengatai? Kapan malaikat menyebut Yesus itu Theos? Di mana?
Tidak ada dia disebut Theos, dia anak, dia lo. Anak kayak yang lain kan, anak mah sama aja kayak yang lain. Itu mah kalau anak mah gak usah debat sama saya juga percaya dia anak. Nah iya, kalau apa kita yang harus didebatkan? ikut dia kan, Allah suruh perintahkan kau ikut Yesus, kenapa kau mau ikut yang lain? Ikut, saya ikut dia. Apanya yang kamu ikuti? Saya ikut dia memuliakan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Saya ikut dia, dan dia menyuruh apa? Menyuruh apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, nggak ada Tuhan Tritunggal. Yesus itu mengajarkan kamu memanggil Tuhan bukan Bapa, bukan alif lam lam ha. Yesus ajarkan kalau kau ikut Yesus ajarkan memanggil. Oh, itu kan Yesus Yunani, itu kan Yesus Yunani, itu kan Yesus Yunani. Paham konsep Bapa. Itu kan Yesus Yunani, itu kan Yesus Yunani, mengenalnya Theos. Tapi mohon maaf, Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Yang saya tahu Nabi Isa atau Iso ya, kalau di Yunani ya, itu di mana di Aram ya, di Ibranik ya, sukunya Yesus di Israel sana, Bani Israel. Mereka mengenal itu Iso, nggak ada Yesus. Yesus itu Yunani. Dia Yunani. Salah Yesua. Terus Yesus itu jadi Yesua itu Ibrani itu tidak pakai Yesua. Memang ketemu memang benar tadi apa yang Pak Meriam sendiri dari Kristen sendiri mengatakan Bu Deborah itu emang nggak paham, nggak punya ilmu, nggak ada apa-apanya. Anda yang tidak paham makanya Anda bisa murtad. Makanya Anda bisa murtad. Jadi standar Anda itu cuma seperti itu, cemen kawan. Cemen dari mana? Oh ya, tapi ini ya perlu diingat ya. Saya diskusi dengan Bu Deborah dari tadi, tapi memang ada statement di sini yang baik dari Bu Deborah. Bu Deborah ini tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Bu Deborah ini tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, benar ya Bu Deborah ya. Bu Deborah ini ternyata diam-diam ini dia berani mengatakan, seorang Kristen yang berani mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Karena kalian Islam betul tidak ya Bu Deborah ya. konsep Tuhan dalam Alkitab. Karena saya memakai bahasa yang kalian pahami. Orang Islam tidak paham. Terus Anda pakai bahasa apa Bu? Dari tadi saya pakai bahasa manusia. Rock jare. Yesus Yunani pakai rok dari Hong Kong. Bukan, kalian punya pemahaman tentang Tuhan. Ibu yang nggak paham masalah Yesus. Dari mana Yesus itu? Yesus penguasa, apa yang dia kuasai semasa dia bayi? Dia diberikan kuasa. Apa? Oh masih diberikan? Itu mah sama aja kayak aku. Sama aja aku diberikan kuasa. Anda ngomong sama ibu. Anda nggak dibuat permalukan ibu. Sama aja kayak saya diberikan kuasa Bu. Anda aja ke surga masih bisa tidak. Apa yang dikuasai Yesus? Nggak usah kejang lah Bu. Apa yang dikuasai Yesus masa dia bayi? Apa? Dia punya kuasa itu mengalahkan iblis. Dia taat kepada bapaknya sampai mau. Mengalahkan iblis, gila lu bro. Udah gede aja dibawa iblis, dibawa kebubungan. Dia ikut tuh, dia bisa menguasai iblis gimana? Udah dia yang ikut, dia yang dibawa. Tapi jika engkau adalah anak kerajaan maut sudah ada di tangannya. Wah, lihatlah ini semua. Akan kuberikan segala kerajaan di bumi. Ini kata iblis bawa Yesus. Kok bilang Yesus menguasai iblis dari Hong Kong? Dari mana? Iblis tidak dari mana? Anda kan tertipu sama iblis. Adam pun juga tertipu iblis. Oh, tertipu iblis itu seperti apa sih? Tertipu iblis itu seperti apa? Ya seperti Anda seperti apa? Seperti yang bisa dibawa iblis. Seperti yang bisa dibawa iblis. Apa saya seperti iblis? Saya seperti iblis. Saya satu level dengan makhluk yang pernah menculik Tuhanmu, yang bisa membawa dia ke atas bubungan lalu mengiming-imingi seluruh kerajaan dunia. Saya nggak pernah sebut Anda iblis itu. Saya nggak pernah sebut Anda iblis karena iblis sama dengan iblis. Sama dengan iblis, menyerupai iblis. Saya tidak bilang seperti itu. Anda juga tertipu. Anda bisa ditipu sama iblis. Buktinya Anda buat dosa. Kalau saya ditipu iblis, terus Tuhan Anda diapain iblis sampai diculik? Aku nggak pernah diculik iblis. Iya, nggak pernah aku dibawa iblis. Tapi kan dia nggak bisa terperdaya kayak Adam. Kalau Adam kan terperdaya iblis. Akhirnya Adam dibawa-bawa. Jangan ngomongin orang yang udah meninggal. Adam udah meninggal, dibawa-bawa pula. Ini memang cucu durhaka. Cucu apa? Kata Bang Faruk, durtungki. Cucu Adam ini durtungki ini, Deborah ini cucu durtungki ini. Udah meninggal lama, Adam dibawa-bawa pula ini sama dia ini. Cucu durtungki ini memang ini. Iya, tapi kan apa yang dikuasai Yesus semasa Yesus bayi? Bingung ya? Bingung ya? Nggak tahu ya apa yang dia kuasai semasa dia bayi ya? Bingung. Makanya saya
Makanya Dia apa? disembah loh, dia disembah, orang Majus datang sembah dia. Saya nggak nanya apa yang nyembah dia, saya nanya apa yang dia kuasai. Kalau botol kecap pun juga ada yang nyembah. Kalau sekedar ada yang menyembah, pohon pun ada yang menyembah, monyet pun ada yang menyembah, gajah pun ada yang menyembah, batu pun ada yang menyembah. Yang saya tanya, apa yang Yesus kuasai masa dia bayi? Karena Yohanes 3 ayat 7 itu menyebutkan bahwa Yesus itu datang seperti manusia. Apa yang dia, seperti, bukan manusia berarti, cuma mirip. Dalam rupa manusia. Seperti manusia katanya tadi, cuma mirip manusia. Terus dia apa? Dia apa? Bukan manusia. Manusia. Apa? Ini baca Yohanes 3 yang sebentar, kamu tadi bilang dia seperti manusia, berarti dia apa? Kalau seperti manusia, dia bukan manusia. Kalau seperti apa dia? Sebenarnya apa? Rupanya manusia, bentuknya manusia, ngerti nggak? Bentuknya itu manusia, datang itu bukan bentuknya. Tadi katanya seperti manusia. Kalau seperti berarti kan bukan, cuma mirip. Apa dia? Apa yang dia kuasai? Coba fokus dulu pertanyaan saya. Wahyu 3 ayat 7. Kuasai apa yang Yesus kuasai semasa dia bayi? Makanya baca Wahyu 3 ayat 7. Oke, Wahyu 3 ayat berapa? Yohanes 3. Yohanes 3. Oke, apa yang dia kuasai ya? Saya lihat ya. Yohanes 3 ayat berapa? 3 ayat 7. Yohanes 3 ayat 7. Ini saya buka langsung ya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya kan nggak nyambung kan? Kenapa ya longor gini ya? Benar kata Pak Meriam dari Kristen tadi. Memang nggak nyambung longor. Kan tidak gini. Kalau kita mempercayai datang sebagai manusia, berarti dia normalnya manusia. Sebentar. Udah tenang kan? Tarik nafas, telinganya dilebarin dulu selebar kuping gajah. Enggak nyambung, Deborah. Bukan tidak nyambung, Natalia yang enggak paham. Udah, Bora, coba pertanyaan saya. Apa yang dikuasai Yesus semasa Yesus masih bayi? Kan saya jawab, dia datang dalam bentuk manusia. Saya nggak nanya dia datang kalau bayi nggak bisa apa-apa lah. Gimana sih Anda ini? Ngomong kayak dari tadi ternyata dia nggak bisa apa-apa. Ngomong kayak dari tadi, Bu. Ya memang karena dia kan bentuknya manusia, malah aneh kalau tiba-tiba nanti lahir ngomong, bisa terbang-terbang. Kenapa itu kan harus Tuhan? Kan nggak bisa buat apa? Zeus atau Krishna itu ada di kayunan ini langsung. Yang ngomong kayak dari tadi Yesus nggak bisa apa-apa. Makanya memang benar apa yang Yesus katakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jelas. Karena aku dan Bapak satu. Terus yang tadi kamu bilang dia penguasa itu, terus yang kamu bilang dia penguasa itu mana kuasanya? Apa yang dia berkuasa mengalahkan tipu muslihat iblis sehingga dia menjadi pokok keselamatan. Mengalahkan tipu muslihat iblis? Dia itu taat sampai sekarang. Baik, sampai sekarang iblis masih ada dan beredar di dunia ini. Tapi sampai sekarang mana Yesus beredar di dunia ini? Dia sudah meninggal saat usia 33 tahun. Sama orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kamu bilang Yesus mengalahkan iblis. Buktinya mana sampai sekarang ini, detik ini iblis masih berkeliaran. Woi, iblis masih berkeliaran. Yesus mana sampai detik ini? Mana dia berkeliaran? Umur 33 tahun sudah meninggoy. Iya. Mana? Apa? Ini berarti dia yang kalah apa ya iblis yang kalah? Kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus. Wahyu 1. Kunci kerajaan maut. Petrus. Aku nggak nyariin kunci. Dan iblis itu seperti singa yang sekarang tuh nggak ada giginya. Buat anak-anak Tuhan yang menerima Yesus singa nggak ada gigi, tidak punya kuasa lagi. Singa nggak ada untung, singa ompong, singa bongak, singa gowang, singa nggak ada untung. Terus di Petrus itu dibilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum tidak menelannya, tapi dia tidak bisa menelan anak-anak yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu dia sudah tidak punya kuasa. Ternyata begini, ternyata Yesus itu kadang berkuasa, kadang nggak berkuasa ya Bu ya. Tidak seperti itu Kak, kan dia sudah datang dalam bentuk manusia. Tidak seperti itu tadi waktu bayi katanya nggak ada yang dia kuasa. Dalam bentuk manusia. Tidak, kalau bentuk manusia itu baji itu Kak, baji itu memang dia secara normalnya, malah aneh kalau tiba-tiba baji langsung bisa jalan ketawa, itu Krishna Kak, jatuhnya nanti mitos. Jadi itu yang masuk memang akalnya, logikanya masuk menjadi manusia ya biasa seperti manusia. Nah nanti seperti manusia, seperti lagi berarti Yesus apa? Manusia Kak, kan tadi sudah dibilang ya. Katanya seperti manusia, gimana sih? Katanya seperti punya keadaan itu, keberadaan itu loh Kak. Jadi bayi ya bayi
seperti bayi lain, tidak tiba-tiba malah bayi lahir ngomong. Itu Krishna jatuhnya mitos. Krishna lagi. Iya, karena kalau kakak nonton Krishna itu, enggak, saya nggak nonton Krishna, Bu. Saya pernah nonton tuh Tuhannya Kristen itu ya, Yesus. Saya pernah nonton Krishna saya nggak pernah nonton. Nggak mau, saya nggak mau tahu ceritanya Krishna. Saya nggak mau tahu ceritanya Krishna. Saya nggak mau tahu ceritanya Krishna. Saya nggak mau tahu. Itu baru pangan, itu malah aneh. Itu saya nggak mau tahu. Ini kenapa sih ngomong yang nggak perlu? Saya nggak mau tahu ceritanya Krishna. Saya nggak mau tahu ceritanya Krishna. Paham nggak? Yang saya pernah tahu itu ceritanya Yesus, filmnya saya tahu. Ada orang gondrong memerankan Yesus. Kemudian yang katanya Yesus itu Tuhan, dia digebuin, dicambuk, ya, disalib. Itu ceritanya, itu filmnya, gitu loh. Itu yang saya nonton. Ya, kenapa kakak aneh? Kan namanya anak Tuhan sudah jadi daging manusia. Ya dipukul ya bisa lah, dia punya tubuh. Semasa dia besar dia udah berkuasa belum? Kita beresin dulu nih kekuasaannya nih. Semasa dia besar dia udah berkuasa belum? Dia kan mau mulai pelayanannya umur 30, Kak. Iya, udah berkuasa belum dia? Berarti dia mulai berkuasa umur berapa? 30 tahun. Dia menunjukkan kekuasaannya, kakak jangan salah. Semua itu ada tatanannya, Kak. Tidak untuk show. Saya tanya, dia mulai berkuasa itu mulai kapan? Untuk show gimana? Kalau bangsa Israel itu memulai untuk menjadi seorang guru itu harus umur 30. Makanya Yesus memulai pelayanan itu umur 30, Kak. Jadi semua itu ada tatanannya, aturannya. Berarti sebelumnya dia ngapain? Sebelum 30 tahun Yesus berkuasa ya, ngapain? Normalnya manusia lah, Kak. Dia membantu orang tuanya. Ngapain? Iya, normalnya manusia biasa. Iya, ngapain? Kan ada yang masih kecil udah sultan, nggak perlu kerja. Saya tanya dia ngapain? Kan katanya dia punya kerajaan, dia punya kekuasaan. Nah itu waktu dia masih belia gitu ngapain aja waktu dia ABG? Kakak kalau gitu itu harusnya cari biografi Yesus, Kak. Kok aneh ya, normalnya manusia, masa Yesus umur 3 tahun merangkak, belajar berjalan. Ya kayak gitulah, masa mau diceritakan lah Alkitab mau tebal seberapa? Kan dicatat itu yang penting-pentingnya. Oh, berarti kisah Yesus semasa masih belia nggak penting? Nggak penting, kisah Yesus masa belia nggak penting. Yang penting itu inti-inti dari yang kita bisa tarik. Nggak penting ya? Tujuannya itu untuk kita lebih penting mana sih? Bentar. Di Bible itu kan tebel tuh dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ternyata kisah Yesus belia itu katanya nggak penting. Lebih penting menceritakan kisah-kisah seperti di dalam Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi, itu lebih penting. Nanti kalian bicara porno itu di bank. Itu tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Itu kan nasihat. Itu kan konteksnya Anda bahas itu nasihat untuk tidak tergoda kepada perempuan. Begini Deborah, Bunda Natalia. Jadi yang Yesus itu gede Deborah, dengar dulu baik. Yesus itu ditemukan 12 tahun. Natalia kemampuanmu begitu aja, mantan. Gede dengar dulu. Yesus berumur 12 tahun itu ditemukan di bait suci, bait Allah, di situ umur 12 tahun ya. Setelah itu Yesus menghilang. Umur 8 hari dia disunat. Itu 12 tahun ditemukan di bait suci, di bait Allah. Setelah itu Yesus menghilang 12 tahun udah dia nggak tahu kemana dia menghilang, Kak. Gini, Kak. Aku jelasin. Jadi itu dia hanya untuk yang inti-inti, karena sebenarnya itu intinya untuk kita mengetahui ajaran apa yang diajarkan itu, yang untuk kita mengenal Allah. Inti kedatangannya Yesus itu untuk seperti itu. Jadi itu yang penting itu dia menggenapi. Dia umur 8 hari dia disunat. Umur 12 hari itu adatnya bangsa Israel itu harus diserahkan anak ke bait suci. Nah dia tuh akan menjadi seorang guru itu umur 30. Nah makanya dimunculkan langsung 30 begitu, Kak. Jadi dia itu untuk menggenapi tatanan Israel ini loh, Kak. Jadi intinya itu di ajarannya apa yang diajarkan. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus? Apa Yesus mengajarkan itu apa? Untuk mengasihi Tuhan Allah ini, Elohim ini dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan segenap hidup, dan untuk mengasihi manusia ini seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Di Matius berapa ini? Seperti itu. Itulah tercantum semua hukum Taurat dan kitab Nabi. Yesus katakan. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, segenap jiwamu. Ajaran sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Tetapi apa yang Yesus ajarkan kalau orang-orang untuk menjadi muridnya bagaimana? Jika seorang datang kepadaku, pikul salib mengikut. Membenci Bapa, benci Ibu. Yesus ajarkan sangkal diri, pikul salib mengikut.
benci bapak, benci ibu, ya kan? Iya kan? Diajarin benci bapak, benci ibu kan? Iya kan? Diajarin benci bapak, benci ibu kan? Apa? Baca dulu Matius 16. Ini syarat ikut Yesus. Setiap orang yang di mana? Matius berapa? Matius 16. Ayat 25. 25, oke. 24. Udah? Dapat? Nah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ikut Yesus itu jalan sempit, Kak. Yesus katakan, dia jalan sempit, jadi susah. Kristen itu bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Susah ya? Gimana nggak susah? Gimana nggak susah? Apa? Matius 7 ini kakak baca, Matius 7 kok lompat-lompat diam dulu, gantian kenapa? Gantian apa? Menyangkal diri, pikul salib. Kakak waktu itu ikut Yesus sudah menyangkal diri belum pikul salib? Menyangkal diri tuh setahu saya kayak orang gila kalau menyangkal diri. Gak mampu saya nyangkal diri saya. Makanya Anda bisa murtad, gak paham itu menyangkal. Iya, dengar. Alasan saya keluar dari Kristen. Lihat nih, matanya melotot bisa. Matanya melotot udah belum? Alasan saya keluar dari Kristen. Kualitas Anda aja rendah kok. Buat baca, ya. Oke. Nih ya, alasan saya paling nggak suka ini ya. Kalau saya tetap di Kristen, saya harus tetap menjadi pengikut Yesus, murid Yesus nih. Baca nih. Jika seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, tidak benci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gila lu Ndro, aku disuruh benci sama orang tuaku. Ya nggak mampu dong, aku nggak mampu, nggak sanggup dong. Makanya Anda murtad, itu wajar. Kalau saya membaca, iya dong, siapa mau membenci orang tua? Jadi ini ajaran kasihnya Yesus. Jadi ajaran kasihnya Yesus ini seperti ini, harus membenci kedua orang tua, begitu. Yang Anda yang gagal paham, makanya Anda bisa murtad. Coba pahamkan. Coba kamu jelaskan. Pahamkan dulu sampai kalau kita mengikuti Yesus itu, ajarannya Yesus itu menjadi pedang bermata dua. Kebenarannya itu membuat kayak saya. Nggak nyambung lagi, Deborah. Saya dibenci orang nyambung lagi. Bagaimana caranya untuk membenci bapak ibu? Bagaimana caranya? Itu nyambung, Pak. Bagaimana caranya untuk membenci bapak dan ibu? Bagaimana? Yang dibenci bukan manusianya, tapi kelakuan. Bukan manusianya gimana? Mana ada di sini kelakuan bapak tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Mana ada di sini? Jangan menafsirkan, jangan yang aneh-aneh. Jangan menambahi yang tidak tertulis. Anda baca Alkitab tidak dengan hikmat Tuhan. Tidak membaca dengan hikmat gimana? Karena Anda di saat saya membaca ia tidak membenci bapaknya ibunya, terus saya baca gimana? Harus gimana? Tidak mencekik gitu. Membenci ya membenci, ngapain? Akan bertabrakan yang Yesus. Coba Anda baca. Anda baca. Jijik baca Bible-nya. Anda jijik baca Bible. Baca. Anda baca sendiri dah, Deborah. Coba Deborah, baca sendiri, coba. Baca sendiri. Apa narasinya? Coba. Kita harus membenci nyawa kita, Kak. Bukan dibaca dulu itu mas narasinya. Aku udah hafal ayat itu karena itu ayat andalan saya waktu saya dibenci. Jangan marah. Jijik baca Bible jijik. Ya silakan. Bacalah dulu. Baca, coba baca. Nggak cocok. Kalau nggak cocok itu. Nggak cocok. Gimana sih bacalah? Kok nggak cocok baca ini ya? Sampai membenci nyawa loh, Kak. Kita kalau ikut kok nyawa? Nggak nyambung kok benci nyawa. Baca. Iya. Sebentar. Ini nyawa ada. Sekarang. Aduh. Gini ya. Ini kita bahas satu-satu. Bagaimana caranya untuk datang kepada Yesus kalau dia nggak benci bapaknya ini nggak boleh. Kalau nggak benci istrinya nggak boleh. Nggak benci anak-anaknya nggak boleh. Nggak benci saudaranya laki-laki perempuan nggak boleh. Bahkan nggak benci nyawanya nggak boleh. Berarti kok nggak usah makan. Kok mati aja biar nyawa kau cepat melayang. Kok nggak usah. Makanya kau bisa murtad. Terus ini bagaimana caranya? Iya sudah saya bilang. Saya harus keluar dari Kristen. Bukan murtad ya. Mualaf ya. Kau ini maling-maling istilah Islam kok nggak ngerti artinya apa. Lebih baik kau diam. Oh baca aja nih bahasa Indonesia. Ada kok di Alkitab 24 itu murtad akan datang. Original teksnya apa? Itu bukan murtad dongo. Nggak ada original teks di Bible mau murtad, nggak ada. Udah, ini apa nih? Tidak membenci bapak ibunya apa? Nggak usah kau kabur. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini disuruh benci bapak ini maksudnya apa? Jawab. Maksudnya itu bukan benci manusianya, tapi kelakuannya. Bukan benci manusianya gimana? Papa mamaku golongan manusia kok bukan benci manusianya? Gimana sih? Bapak mamaku itu manusia. Kalau harus benci bapak mama, otomatis yang saya benci kemanusiaannya. Masa saya benci kehantuannya? Kemanusiaannya. Dengan ajaran Yesus lagi di Matius 5 ayat 17-44 itu. Oh, jadi ajaran Yesus itu tabrak sana tabrak sini. Ini Yesus ada berapa Yesus di dalam Bible?
Di dalam Bible yang kau ikuti ada berapa Yesus? Bukan tabrakan, tapi Anda yang sesat karena Anda tidak mau itu ayat. Baca dulu, gimana bisa bilang aku sesat? Baca Bible-nya aja gak mau. Kan itu sudah jelas. Kau baca, kau jelaskan. Kau baca, kau jelaskan. Yesus saja memberikan dirinya loh untuk dunia. Saya nggak nanya Yesus ngasih apa. Saya nggak nanya, aduh nggak usah sok-sokan kau jual-jualan pemelasan Yesus ngasih ini ngasih itu. Nggak usah kau pemelasan. Gak usah melas-melasan, enggak. Saya nggak bakalan luluh ya, saya nggak bakalan luluh kau melas-melasan. Anda nggak boleh dari Yesus. Nggak luluh saya nggak luluh. Kau menjual kemelasan di sini saya nggak luluh. Ini artinya apa? Membenci Bapak Ibu artinya apa? Artinya apa di dalam Lukas 14:26 bahwa kalau datang kepada Yesus itu tidak benci Bapak Ibunya nggak bisa jadi murid Yesus. Apa ini maksudnya? Anda paham itu di akhirnya sampai nyawa. Apa ini baca? Artinya kalau lebih mencintai Tuhan, artinya kalau lebih mencintai Tuhan dari di sini nggak ada narasi harus lebih mencintai Tuhan daripada ibu bapak, nggak ada. Ini membenci, ini lagi nggak bahas cinta, ini lagi bahas benci. Kamu bisa bedain nggak sih? Ini kita lagi bahas cinta, kita lagi bahas benci. Ini lagi bahas benci, bukan bahas cinta. Makanya kamu murtad, wajar Natalia. Mama bego. Itu bahkan harus benci, harus lebih mencintai Tuhan. Bu, kita di sini bahas berdasarkan data. Secara tekstual tertulis itu benci, kok malah bilang, makanya kau murtad. Makanya kau murtad apa yang kau bisa bantah argumenku? Apa yang bisa kau bantah? Makanya diajarkan menafsirkan ayat kitab suci itu kok harus dengan hikmah. Menafsirkan, saya nggak nafsirkan. Nafsirkan tuh harus apa? Harus melawan Bible. Dalam menafsirkan Bible itu harus melawan Bible gitu. Iya. Dalam menafsirkan Bible kalian harus melawan Bible itu sendiri gitu caranya. Bukan melawan, kita itu dengan hikmat Tuhan karena kita tahu. Bacakan dengan hikmat. Coba jangan jijik baca Bible sendiri. Kan Yesus ini lihat itu di Matius 5 itu. Kamu bacakan. Bahkan musuhmu itu kan Yesus sudah perintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi musuhmu ya. Mengasihi musuh ya. Oke. Tidak boleh mengasihi musuh ya. Mengasihi musuh ya. Tidak boleh membalas yang jahat kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Matius 5 ayat 44 ayat 8 itu supaya kamu ngerti ayat itu kawanku seperti itu. Bentar ya, ini kau lihat nih. Kau lihat nih. Aduh, bentar. 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Kalau buat musuh itu harus dikasihi kan. Tapi kalau orang tua harus dibenci kan? Iya. Seperti itu. Gimana sih ini orang? Sebentar. Makanya kamu bisa. Kita ini harus mengasihi semuanya, bahkan musuh. Bukan hanya musuh, orang semua itu kau kasihi. Itu loh ayatnya itu jelas loh. Kalau kau mengasihi orang yang baik sama kamu, itu pahalamu di mana? Baik, diam dulu ya. Musuh dikasihi ya. Musuh itu harus dikasihi. 1 Petrus 5:8 ya. 1 Petrus 5:8. Waspadalah dan berjaga-jaga. Jangan kau sesatkan Natalia. Musuhmu kan itu bacain Bible jijik kan? Musuhmu si iblis. Kalau ke iblis harus disayang-sayang, besti, besti sayang iblis, ya kan? Tapi kalau sama orang tua itu harus dibenci. Ya makanya kan? Kamu baca itu jangan dipotong-potong. Kau baca itu tadi itu Matius 44 sampai 48. Kasihimu semua manusia, bukan iblis. Gimana sih udah bukan iblis gimana? Petrus, 1 Petrus 5:8 gimana sih nih orang? Sudah jelas itu Yesus kan kasih sesama manusia. Si iblis. Ayatnya jelas kok masih sesat kan? Ini juga jelas ayatnya. Ini jelas nggak? Ini jelas nggak? Jelas dong. Masa nggak jelas? 1 Petrus. Kok baca itu hukum terutama? Makanya baca hukum terutama. Iya, hukum yang terutama apa? Sesama manusia. Hukum yang terutama jadinya kasihilah sesama manusia. Berarti kalau Yesus yang ngomong di Markus 12 Markus 12:29, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini Yesus yang mana lagi yang ngomong? Ada berapa banyak Yesus yang kau ikuti di situ? Maksudnya ada berapa banyak Yesus? Natalia kan kita memasihi Tuhan Natalia. Tadi katanya hukum yang terutama kasih.
Tadi katanya hukum yang terutama kasih, sedangkan Yesus dalam Markus 12:29, hukum yang terutama itu apa? Kasihlah Tuhan itu Esa. Hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti longor. Jadi langsung suruh ngasih iblis itu kok sesat banget kalian. Kan katanya suruh mengasihi musuh, ya kan? Tadi siapa yang suruh ngasihi musuh? 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 Natalia, tadi siapa yang nyuruh ngasihi musuh? Sabar dulu. Tadi siapa? Sabar dulu. Tadi siapa yang nyuruh ngasihi musuh? Disuruh mengasihi sesamamu, bahkan tadi siapa yang menyuruh mengasihi musuh? Konteksnya itu. Konteksnya tadi siapa yang nyuruh ngasihi musuh? Makanya Natalia ini botol. Ya, kau memang botol. Aku tahu kau memang botol. Ada dalilnya memang kau botol. Orang disuruh ngasih manusia, kau memang botol. Kau gak usah curhat. Aku tahu kau botol. Kamu ketawa nangis, mencret, ketawa nangis, mencret, ditanya nggak nyambung, ketawa nangis, mencret, bisanya cuma sesat, hahaha, kau sesat, hihihi, gitu doang bisanya. Puji Tuhan kamu ikut jadi Islam. Apa sih? Puji Tuhan. Iya, soalnya saya nggak mau mengasihi iblis, saya nggak sanggup untuk membenci orang tua saya nggak sanggup, makanya saya lebih baik di Islam. Di Islam itu harus wajib mencintai kedua orang tua. Ini apa? Ini apa nih? Lukas 14:26. Harus benci bapak ibu, ini apa maksudnya? Ini apa ini? Apa-apaan ini ya? Apa-apaan ini? Nggak paham ayat itu, kasihan. Ya, coba pahamkan bagaimana cara benci bapak ibu. Caranya gimana? Benci bapak ibu gimana caranya? Bukan lantarkan itu, bahkan nyawamu Natalia, di mana itu hukum pertama itu kalau sebelum mengasihi Tuhan kau memiliki. Bagaimana caranya membenci bapak ibu? Udah di-spill caranya. Di-spill dong Bu, caranya Bu. Cara benci bapak ibu gimana Bu? Yang caranya gimana? Bukan manusianya tapi kelakuannya ibu bapakmu yang mungkin tidak mengasihi. Bukan manusianya gimana? Bapak saya sama mama saya manusia Bu, bukan setan Bu. Bapakmu yang mungkin bapak ibu saya itu dari golongan manusia. Jadi kalau untuk membenci bapak ibu tuh caranya gimana? Bapak saya bukan jin. Bapak mama saya itu manusia. Caranya gimana? Kelakuannya. Nggak ada di sini membenci kelakuan bapak ibu, nggak ada. Nggak usah nambah-nambahin Bu, jangan nambahin Bu, jangan bohong di sini Bu. Ini data udah saya buka besar. Data sudah saya buka besar. Ya itulah sesatnya kalian. Kalau kalian menyesatkan orang Kristen awam, baca. Ini coba, ini tersesatnya di mana? Di saat saya membenci bapak ibu, ini sesatnya di mana? Ya itu kok saya nggak nambah-nambahin di ayat lain bahwa Yesus kok compare ayat lain gimana sih? Manusia. Ini cara bencinya gimana? Cara benci bapak ibu gimana? Coba di-spill dong. Itu dia punya kelakuan yang tidak mau mengikuti ajarannya Yesus. Nambah-nambahin ini namanya. Bukan kau bohong di sini, kau bohong. Berarti Yesus waktu ngomong di sini kurang lengkap. Yesus, kau ngomong masih kurang Yesus. Jangan kau bilang membenci bapak ibu tuh kurang Yesus, harus gitu, iya. Kau mau ngajarin Yesus gimana sih? Kau kalau pengikut Yesus, kau jangan bantah Yesus. Kau kalau mau jadi pengikut Yesus, kau jangan bantah Yesus. Jangan nambah-nambahin apa yang Yesus bilang. Jangan nambah-nambahin apa yang Yesus bilang. Kau yang nambah-nambahin tadi Yesus suruh mengasihi sesama, bahkan mana saya nambah-nambahin? Di sini membenci bapak ibu, mana saya nambahin? Mana saya nambahin? Tadi kau bilang suruh mengasihi setan, kok aneh kan? Loh, kan kamu bilang kasihi musuh kan? Kamu tadi bilang ngasihi siapa? Siapa yang nyuruh saya kasih musuh? Manusia yang sudah jahat sama kau juga itu kau harus kasihi, itu konteksnya. Tadi kasihi musuh. Tadi kasihilah musuhmu. Tadi kasihilah musuhmu siapa? Iya, orang yang memusuhi kamu. Orang yang memusuhi kamu kau harus kasihi juga, konteksnya. Nggak ada gitu. Kasihilah musuhmu aja, kasihilah musuhmu aja. Ada di situ, terus kau yang menambahin. Nggak ada di situ, cuma kasihilah musuhmu. Di situ ada kasihilah musuhmu aja. Makanya wajar. Coba di mana? Kasihilah mana? Di mana? Ini saya baca. Kamu telah mendengar sesamamu manusia. Kasihlah Matius 5 ya. Manusia. Matius 5:4-3-4 ya. Oke, saya buka ya. 43 ayat sampai 48 baca. Ya. Kamu nggak bisa on cam ya? Saya malas on cam. Nggak malas apa nggak bisa? Ngapain on cam? Ya biar kelihatan lah. Kok nggak miskin amat? Kok punya perangkat? Saya sih nggak. Kenapa sih? Kok kayaknya punya dendam ya? Kok pengen viral tapi nggak bisa ya? Kok malah ngomongin viral nggak viral? Aku nggak perlu orang tahu saya. Yang penting orang tahu kebenaran dan menjadi pengikut. Bentar. Kok malah ngomongin personal viral nggak viral? Kok kenapa? Kok iri Pak? Kenapa suruh saya on cam? Kamu aja on cam. Ya biar kelihatan kok nggak miskin amat. Kok punya Bible? Kok punya perangkat? Gitu loh. Itu orang Anda yang nggak boleh paham kok. Nah ya. Anda nggak boleh aku buka. Udahlah bacot. Nih aku buka nih bacot. Masih bagus tuh bukain bacot.
Nih, Oh, itu Matius 5:44. Iya, mulut saya ini sesuai data, jadi nggak usah panas ya. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu. 43, mulai dari 43 sampai 48. Jangan potong-potong ayat ke. Iya, dengar ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kasih sesama manusia, Natalia, jangan kau lewati manusia itu. Iya, ini sesama manusia kan? Ya, tadi Benci musuhnya mana? Musuh sesama manusia di mana? Terus kalau musuh di sini mana? Musuh di sini mana? Nggak ada manusia di sini. Musuh nggak ada musuh di sini, nggak ada manusia di sini. Bencilah musuh di sini, nggak ada manusia. Benci di sini nggak ada manusia. Benci di sini. Kau tahu nggak musuh itu siapa? Kau tahu nggak musuh itu siapa? Kau tahu nggak musuh itu siapa? Kau juga manusia kan? Kau tahu nggak musuh itu siapa? Kamu tuh musuh saya contohnya. Inilah kafir. Kau menganggap saya musuh, kau siap-siap perang berarti kalau kau menganggap saya musuh. Itu lagi kau sebutin saya kafir. Itu kan kau udah menghakimi. Udah, nggak usah kemana-mana. Nih, bencilah musuhmu di sini mana? Musuhmu manusia mana di sini? Di sini mana? Kalau kasihlah sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu mana manusia? Mana? Mana? Mana di sini bencilah musuhmu manusia? Mana? Tidak ada iblis di situ, Natalia. Tidak ada kata iblis. Jangan kau menambil, makanya kau sesat. Di sini mana musuhmu manusia? Terus dilihat di sini ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh itu siapa? Musuh itu siapa? Musuh itu siapa? Sebentar, musuh. Nanti kau akan mendengarkan di sini. Bacot. Yaudah kau baca. Mau bukain, kau baca dulu. Kamu, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat. Ya, matahari. Pertanyaan saya, musuh itu siapa? Pertanyaan saya, musuh itu siapa? Pertanyaan saya, musuh itu siapa? Musuhmu siapa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Musuhmu itu siapa? Orang yang mengasihi saya. Ya jelas orang lah. Musuhmu itu siapa? Ya orang yang jahat. Berdasarkan data mana? Orang itu adalah musuhmu mana? Berdasarkan data. Musuhmu adalah orang mana? Musuhmu adalah orang mana? Mana data di dalam Bible-mu? Musuhmu adalah orang mana? Manusia itu ada jahat, ada baik nggak, Natalia? Mana data kok? Manusia ada baik, ada jahat. Acuan kebenaran ajaranmu itu ya di Bible. Kalau kamu nggak tahu musuhmu itu siapa, saya kasih tahu kamu. Nih, 1 Petrus 5:8. Hendaklah kalian waspada dan siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Iblis. Kau tahu iblis nggak sih? Iblis itu loh musuhmu, itu loh iblis. Iblis itu nggak bisa kau lihat. Iblis itu tidak bisa kau lihat dengan mata. Ya itu derita lu nggak bisa lihat, tapi lu kasihi ya, lu sayang aja tuh iblis, derita lu mau lihat lu nggak lihat. Makanya lu sesat. Gimana sih itu tuh sesat, manusia yang jahat karena dia terkontaminasi. Kamu mau bisa lihat iblis atau tidak bisa lihat iblis, itu derita kamu. Yang pasti kamu disuruh mengasihi musuh. Dan ternyata musuhmu itu adalah iblis. Kau paham nggak? Iblis itu kecepirit. Kau berak kecepirit gitu. Ya, kualitas mulut Anda aja seperti itu. Iya, mulut saya sesuai data. Di saat kau disuruh mengasihi musuh, sedangkan musuhmu itu adalah iblis, ya udah kau bestian aja sama iblis. Berteman dengan iblis. Dari hal kecil aja. Berteman dengan iblis tetapi harus membenci kedua orang tua, itulah kau. Dari kecil aja kamu nggak mampu, makanya kamu wajar jadi Islam. Ya udah jadilah Natalia, suruh mengasihi manusia. Iya, saya nggak mampu membenci kedua orang tua saya, nggak mampu. Saya nggak mampu membenci kedua orang tua saya nggak mampu. Ya, jadi kalau ketika orang tuamu buat dosa, kau tetap mengasihi dia, berarti kau menyesatkan dia masuk neraka, Natalia. Di dalam surat Luqman ayat 15, mengarahkan orang tuamu, ya, mengarahkan adikmu, mengarahkan pasangan hidupmu. Jangan kejang, jangan panas, jangan nangis. Di dalam Islam, saya mendapatkan ajaran kasih yang sesungguhnya. Di dalam surat Luqman ayat 15 ya. Saya harus berkasih sayang kepada orang tua. Di saat orang tua saya mengajak kepada perbuatan dosa, saya harus menolak dengan cara yang lembut. Saya harus tetap berbakti dan menyayanginya. Saya harus tetap wajib mencintai kedua orang tua saya. Itu di dalam Islam. Tapi di sini, di saat untuk mengikut Yesus, saya harus benci bapak ibu saya. Oh no.
Saya nggak sanggup. Dan saya harus mengasihi musuh, ya. Ternyata musuh yang harus saya kasihi, oh no, saya harus menjadi bestinya iblis. Nggak mau dong. Orang ayatnya sangat. Aku lucu kok saja Natalia, padahal tuh Tuhan Yesus ajarannya sangat jelas kok. Tuhan Yesus ajaran sangat jelas. Keceplosan. Sekarang aku Yesus Tuhan, keceplosan. Tadi awal-awalnya jijik, nggak mau ngaku Yesus Tuhan. Sekarang aku Yesus Tuhan. Keceplosan. Kan saya mau ngomong kalian tadi di awal aku nanya dia Yesus Tuhan atau bukan, dia malu ngakuin Yesus Tuhan. Kenapa malu? Keceplosan. Sekarang keceplosan. Dia sekarang mulai ngaku Yesus itu Tuhan. Keceplosan. Hanya satu Allah, yaitu Bapa. Sekarang aku keceplosan. Gila lu bro, udah keceplosan, udahlah. Memang ya. Kamu saking paniknya kamu keceplosan dan akhirnya kamu ternyata masih mengaku Yesus. Kenapa panik? Wajar kok murtad Natalia, kualitas wajar. Murtad. Saya mualaf. Orang Kristen awam aja yang ini, orang Kristen aja yang bisa kok pelintir itu. Tapi mana saya pelintir? Coba. Di mana saya pelintir? Tunjukkan satu data di mana yang saya pelintir Biblemu. Tunjukkan satu data. Di mana data yang saya pelintir? Tunjukkan berdasarkan data. Jelas di mana perkataan di dalam Biblemu yang saya pelintir? Mengasihi manusia, termasuk orang yang sudah jahat. Kok pelintir itu kok suruh mengasihi iblis. Suruh kok Yesus ajarkan itu untuk membenci itu. Di mana saya memelintir? Di sini disuruh kasihi musuhmu. Iya, tapi kan nggak ada iblis. Di mana saya melintir? Kalau begitu tunjukkan secara data musuhmu itu siapa? Secara data musuhmu siapa? Secara data. Mana datanya? Mana datanya musuhmu itu bukan iblis? Di mana? Orang selain iblis mana? Pada kamu. Mana datanya? Musuhmu adalah iblis. Mana data? Data musuhmu bukan iblis mana? Datamu musuh bukan iblis mana? Sabar ada telepon Natalia, saya. Telepon. Kalau dia bilang data saya salah, musuh ini salah, berarti Bible-nya sendiri. Berarti kalau dia bilang iblis adalah musuhmu ini salah, berarti Bible-nya dia sendiri yang salah, melawan Bible, ya. Kalau Anda bilang saya salah, ya Bible-mu yang salah. Saya tahu kok musuhmu itu siapa? Iblis. Disuruh ngasihi musuh, ternyata musuhnya siapa? Iblis. Ada situ iblis di situ. Manusia sudah buat jahat sama kau, tetap harus balas kebaikan. Jadi gini, Natalia, saya lagi mau ada urusan ya. Saya turun dulu, nanti kita akan diskusi lagi. Ya kan? Jangan lari. Jangan lari. Alasan tuh sikat dia. Kenapa saya lari dengan saya dulu pokok debat dengan saya? Itu antikris, saya ada urusan, saya mesti kerja, bukan kayak kalian. Urusan apa? Batipu tempo di sana kamu. Saat kamu tumpai di TikTok lah, mau batipu lagi. Nanti aku balik lagi, aku kerja dulu lanjut. Aku ada urusan, aku pekerja. Kamu ini bikin malu. Kenapa bikin malu? Kalian itu kualitas cemen-cemen antikris. Kamu yang cemen, bikin malu, batipu, kompet bibir sendiri kamu kasih tak salah-salah. Batipu-tipu kamu ini. Jangan lupa benci bapak ibunya ya. Kabur. Jangan lupa benci bapak ibu ya. Jangan lupa ya, ngajak bestinya main terus ya. Iblis tuh ya, ngajak main ya bestinya ya. Jangan lupa ditempatin terus bestinya. Ya. Berdoalah untuk bestimu itu. Kabur bersera. Bisanya cuma kamu sesat. Orang ini ternyata bagaimana? Di Bible sendiri, Bible sudah mengatakan seperti itu, dibentak. Saya tahu ini otak jadi apa ini pikiran begini. Mau bicara sama orang ini tidak mau mengerti. Cuma kita orang yang mau jadi bodoh. Mending diam juga. Tidak tahu bilang apa. Mau bilang langit ada tiang, langit tidak ada tiang, mau paksa ke tiang. Mau bilang makan di situ, Om Abu bilang makan tai. Tidak mau dipikir, kenapa mau makan tai ini? Tai mau makan. Tai mau makan. Jarak begitu, jarak sekali. Jejek. So tai mau makan. Pusing. Bicara saja. Saya mau mute dulu semua loket. Kasih mute sedikit supaya tidak mau.
Assalamualaikum Bang Keto, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basis Matius, seperti kecil. Bang Dago, aku bukan moderator, Bang Dago. Moderator ini, moderator. Coba. Bisa sih? Mana Iya. aku moderator? Coba, Kok nggak bisa Dewa gedein? minta, Kok nggak bisa gedein? Dewa minta di follow ya. Ini akun Dewa, akun Dewa, akun Coba Dewa semua mute dulu tombak. Dewa. Coba mute Dewa. Nggak bisa, Sisi. nggak bisa. Lanjut dulu. Ya. Iya. Lanjut Bang Dewa, Bang Goto, Bang Matius. Ya, sambil ngoten, tolong di follow akun Dewa ya. Akun Dewa Tumbang sisa 2. Ini akun Dewa yang baru. Baik, tadi luar biasa ya diskusi antara Bunda Natali dengan siapa tadi, Deborah ya. Deborah. Itu diskusi dengan cara seperti itu sampai kiamat juga tidak akan pernah yang namanya beres. Kasihilah sesamamu, ternyata betul, memang ayat itu betul diakui sama Dewa ya. Kasihilah sesamamu, mereka menyembah sesama, mereka menikah sesama. Pendewaan lagi nih ya. Terus apa lagi Bang Dewa? Lanjut Bang Dewa. Iya, nanti Bang Dewa, coba gimana. Ya itu aja. Memang kasih sesama itu mereka mengasihi sesama denom, menyembah sesama manusia, bahkan menikah sesama jenis. Artinya laki-laki dengan laki-laki menikah. Itu betul ayat itu. Ya, minta di follow ya, Iwan Bila ya, sambil nunggu hotel lah. Lanjut. Saya masuk sedikit Bang Host ya. Tadi saya nyimak debat itu tadi ya. Saya nyimak debat antara Bunda Natalia dengan Bunda Deborah. Ini memang data-data ontologi yang kita bahas memang ini tidak jauh-jauh sebenarnya dari kehidupan sehari-hari. Tapi yang perlu kita pahami, saya akan sedikit memberikan pencerahan dari sisi sejarah ya. Karena ini memang bukan konsumsi publik kan seperti itu. Kecuali konsumsi para teolog kan begitu. Jadi begini.